Jarasandha masih hidup, Pangeran Magadha yang perkasa, dan belum ditaklukkan. Jarasandha telah menundukkan banyak raja dan menjajah mereka. Semua kesatria termasuk Raja Sisupala yang disegani takut akan keperkasaan Raja Jarasandha dan menyerah kepadanya. Apakah engkau belum mendengar tentang Kangsa, putra Raja Ugrasena? Setelah ia menjadi menantu dan sekutu Jarasandha, aku dan rakyatku menyerang dia. Setelah bertempur selama 3 tahun, aku terpaksa mengakui kekalahanku. Aku tinggalkan Madura, pindah di Darawati. Di sana aku membangun ibu kota baru dan sekarang kami hidup damai dan sejahtera. Duryudana, Karna dan raja-raja lain mungkin tidak keberatan akan upacara itu, tetapi Jarasandha pasti akan menantangmu, hei Prabu. Satu-satunya jalan adalah menaklukkan dia, sekaligus membebaskan raja-raja yang ia tawan atau negeri-negeri yang ia rebut. Itu artinya kita harus mengajak mereka untuk bersatu dan bersekutu dengan kita. Yudhistira berkata, aku sependapat. Aku adalah salah seorang dari raja yang memerintah dengan baik, adil dan menempuh jalan hidup bahagia tanpa mengumbar nafsu. Karena bangga aku akan hasil yang telah dicapainya. Seorang raja bernafsu untuk menjadi maharaja di raja. Mengapa seorang raja tak bisa puas dan bahagia dengan kerajaannya? Sebaiknya aku lupakan saja nafsu untuk menjadi maharaja di raja. Gelar itu tidak menarik bagiku. Saudara-saudaraku dan rakyatku lah yang menginginkannya. Engkau saja takut pada Jarasandha, apalagi kami. Apa yang bisa kita lakukan? Bima yang membenci watak lemah dan cepat puas diri berkata, ambisi adalah kebajikan. Teranggung seorang raja. Apa gunanya menjadi orang kuat kalau tidak tahu kekuatan sendiri? Aku takkan tahan hidup dengan membatasi diriku, bermalas-malasan dan cepat puas diri. Barang siapa dapat menanggalkan kelemahan dan secara tepat mempergunakan siasat kekuasaan, pasti akan mampu menaklukkan mereka yang lebih kuat. Sekalipun kekuatan yang disertai siasat pasti berhasil. Apa yang tidak dapat dilakukan dengan gabungan kekuatan ragaku, kebijaksanaan Krishna dan keterampilan Arjuna? Kita pasti dapat mengalahkan Jarasandha jika kita bertiga bersatu dan mengatur siasat tanpa ragu-ragu dan cemas. Kemudian Krishna bercerita, Jarasandha harus dibasmi karena ia memang menghendaki demikian. Dengan sewenang-wenang ia menawan 86 raja. Ia merencanakan mengorbankan 100 raja untuk upacara persembahyangan. Karena itu ia menangkap 14 raja lagi. Jika Bima dan Arjuna menuju, aku akan menyertai mereka bersama-sama. Kita basmi Jarasandha dan siasat. Dengan siasat kemudian kita lepaskan semua raja yang ditawan. Yudhistira tidak senang mendengar nasihat itu. Ia berkata, itu berarti mengorbankan Bima dan Arjuna, 2 adik kesayanganku, hanya demi kepuasan memperoleh gelar maharaja di raja. Aku tidak mau mengirim mereka untuk tugas berbahaya ini.
Lebih baik kita lupakan saja rencana ini. Arjuna berkata, apa gunanya kita terlahir sebagai keturunan kesatria perkasa jika tidak pernah melakukan perbuatan jantan? Seorang kesatria takkan masyhur jika tak pernah menunjukkan kesaktiannya. Semangat adalah induk segala keberhasilan. Nasib baik akan berpihak pada kita jika kita lalu tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Orang kuat bisa gagal jika segan menggunakan kesaktiannya dan senjata yang dimilikinya. Sebagian besar kegagalan terjadi karena seorang mengabaikan kekuatannya sendiri. Kita tahu kekuatan kita dan kita tidak takut untuk menggunakannya sebaik mungkin. Kenapa engkau merasa seolah-olah kita tidak mampu? Mas Prabu, jika kita sudah tua, akan tiba waktunya bagi kita untuk mengenakan jubah suci, masuk ke hutan, pergi bertapa dan berpuasa untuk tujuan keagamaan. Sekarang kita masih muda, kita harus mengisi hidup dengan tindakan-tindakan perwira sesuai dengan tradisi keturunan kita.